Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampuh azwaja Bapak Ahmadi SPD MPD. Baik, kami di sini dari kelompok 4 ingin menyampaikan artikel kami yang berjudul Perkembangan Islam pada Masa Penjajahan Belanda, yang mana akan disampaikan oleh kawan-kawan kami di video berikut ini. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia. Kedatangan Belanda ke Indonesia adalah adanya keinginan untuk memperoleh rempah-rempah yang merupakan barang langka di Eropa. Hal ini juga menimbulkan pencarian jalur perdagangan rempah dengan cara melakukan ekspedisi oleh berbagai negara-negara Eropa. Pembahasan datangnya Belanda ke Indonesia berawal dari keinginan Belanda untuk mencari rempah-rempah. Hal ini berdampak pada dikirimnya Cornelis de Houtman sebagai upaya awal dalam sebuah ekspedisi pada tahun 1595. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena Belanda sudah tidak membeli komoditas yang berasal dari Indonesia dari tangan Portugis akibat dari keterlibatannya dalam Perang Spanyol. Pada awalnya, Belanda memang tidak mempunyai akses perdagangan rempah langsung ke Indonesia. Pihak Belanda harus memberi rempah di Lisabon melalui para pedagang Portugis. Hal ini tentunya tidak merugikan pihak Belanda, karena keuntungan yang dapat masih dalam jumlah yang cukup besar dalam menjual ulang rempah-rempah ke negara Eropa lainnya, seperti Eropa Utara. Akan tetapi, semua keadaan berubah setelah terjadinya perang agama dan perang kemerdekaan. Belanda yang ingin terlepas dari kekuasaan kerajaan Spanyol dan Portugis. Hal tersebut kemudian jelas memunculkan rasa atau keinginan dalam mencari rempah-rempah untuk negaranya sendiri. Oleh sebab itu, para pedagang dari Belanda mengumpulkan modal untuk cukup membiayai pengiriman kapal. Beberapa kapal yang dikirim adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapal Mauritius, dan yang kedua kapal Amsterdam, dan yang ketiga kapal Hollandia, dan yang keempat kapal Duvsken. Dengan dikirimnya berbagai kapal untuk ekspedisi pencarian jalur rempah, kapal-kapal diberangkatkan pada 2 April 1595. Keberangkatan kapal-kapal tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ekspedisi tersebut akhirnya membuahkan hasil yang diinginkan, karena kapal-kapal Belanda mampu sampai di Banten pada Juni 1596. Banten pada saat itu merupakan pusat perdagangan komoditas atau rempah-rempah di seluruh Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatera. Jadi, tujuan Belanda datang ke Indonesia sama dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Baik, selanjutnya adalah kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda terhadap agama Islam. Salah satunya ialah politik etis. Apa politik etis itu? Ialah kebijakan balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda atas eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda. Secara garis besar, politik etis memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Adanya politik etis yaitu berdampak positif bagi bangsa Indonesia tersendiri lewat program pendidikan, dibangunnya sekolah-sekolah di sejumlah wilayah di Hindia Belanda.
Dari situlah melahirkan tokoh-tokoh atau golongan pelajar yang kemudian berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Belanda mempunyai sikap netral terhadap pendidikan agama di sekolah-sekolah umum dalam ordonasi. Pengajaran umum adalah netral, yang artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Jadi pengajaran agama hanya boleh dilakukan di luar sekolah saja. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 Makul Azwaja akan coba meneruskan presentasi dampak kebijakan Belanda terhadap perkembangan Islam di Nusantara. Selama 350 tahun atau 3,5 abad Indonesia dijajah oleh Belanda, tentunya banyak kebijakan-kebijakan Belanda yang diberikan kepada daerah jajahannya, yaitu bumi Nusantara. Di antaranya yang kami kutip yaitu adalah kebijakan politik etis dan kebijakan ordonasi. Politik etis ini diberlakukan pada tahun 1901. Cikal bakal politik etis ini berdasarkan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Ratu Belanda pada saat itu, namanya Wilhelmina, itu pada akhir tahun 1901. Secara konsep, politik etis ini memang baik dilaksanakan. Kenapa? Karena politik etis ini seakan-akan itu banyak berpihaknya kepada negara pribumi atau negara jajahan Belanda, yaitu Nusantara pada saat itu. Namun pada pelaksanaannya Belanda itu bekerja sama dengan kaum liberal yang tetap mengeksploitir daerah jajahannya untuk kepentingan ekonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan Islam di masa penjajahan Belanda. Ada sedikit yang ingin kami sampaikan. Yang pertama yaitu pada tahun 1882 Masehi, pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut dengan Presteraden. Atas nasihat dari badan inilah, maka pada tahun 1905 Masehi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Kemudian pada tahun 1925 Masehi, Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih berat lagi terhadap pendidikan Islam, yaitu tidak semua orang, tidak semua kiai ini bisa mengajar, bisa memberikan pengajaran. Peraturan ini diberlakukan karena adanya gerakan organisasi pendidikan yang sudah mulai tampak tumbuh, seperti Muhammadiyah, seperti Nahdlatul Ulama, seperti Partai Syagat Islam, Al-Irsyad, dan juga lain-lainnya. Kemudian pada tahun 1932 keluar pula peraturan yang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak diberikan izin untuk memberikan pengajaran atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda. Yang
mana itu disebut dengan ordonasi sekolah liar. Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan nasionalisme dan Islamisme pada tahun 1928, yaitu yang berupa Sumpah Pemuda. Maka dari peraturan-peraturan yang telah dilakukan oleh orang Belanda tersebut, seolah-olah tidak lama lagi pendidikan Islam pada saat itu akan porak-poranda, akan lumpuh. Akan tetapi apa yang disaksikan oleh sejarah adalah sebaliknya. Orang-orang Islam pada saat itu semakin cinta dengan Islam, semakin tumbuh besar kecintaan mereka, dan mereka memilih untuk menjauh daripada tempat permukiman Belanda. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, dari kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, itulah tadi bagaimana penjelasan tentang perkembangan Islam pada masa penjajahan Belanda. Terima kasih banyak kami sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari artikel kami, bisa komen di bawah ini. Terima kasih kami sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.